pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang listrik dinamis. Kita akan belajar yang namanya hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu apa sih? Nah, dia dikemukakan oleh George Ohm pada tahun 1827. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Jadi bisa diformulasikan seperti ini, di mana I sama dengan V dibagi R ya. I-nya adalah arus listrik, V-nya ada tegangan, dan R-nya adalah hambatan listrik. Jadi I sama dengan V dikali R. V, atau bisa juga kadang-kadang guru kalian mengajarkan V sama dengan I dikali R. Atau ada segitiga ajaibnya yang biasanya diajarkan juga oleh guru. V, I, R. Gini ya. Kita coba contoh soal yang pertama. Di sini sebuah hambatan 50 ohm dialiri arus listrik sebesar 0,2 ampere. Berapa sih tegangan yang diberikan kepada hambatan tersebut? Jadi kalau kita menulis diketahuinya, kita punya I-nya 0,2 ampere, kemudian untuk R-nya sebesar 50 ohm. Yang ditanya itu adalah V-nya. Maka kita tinggal menggunakan rumus ya. I sama dengan V kali R atau V sama dengan I dikali R. Sama ya, ini karena dikali silang ke sini. Maka 0,2 dikali 50. Maka ini hasilnya adalah 10 volt. Ya. Jadi ini gampang nih. Kita coba yang kedua. Di sini sebuah hambatan diberikan tegangan sebesar 12 volt. Jadi diketahui V-nya sama dengan 12 volt. Kemudian hambatan tersebut memiliki nilai 300 ohm, berarti R-nya 300 ohm. Berapa sih arus listrik yang mengalir ya? Berapa nih arus listriknya? Ini yang ditanyanya. Maka untuk menjawabnya, I sama dengan V dibagi R, berarti ini 12 dibagi 300 ya. Ini dicoret jadi 4, berarti 0,04 ampere. Selain bentuk dasar seperti tadi, biasanya soal-soalnya nanti berkaitan seperti ini ya. Jadi kita akan dikasih suatu rangkaian hambatan, kemudian kita disuruh menentukan arus dan tegangan yang mengalir pada hambatan tertentu atau resistor tertentu. Atau kita disuruh mencari arus total yang mengalir pada rangkaian listrik. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, maka target utamanya itu adalah kita membuat menjadi R-nya ini menjadi hambatan pengganti ya. Jadi target utamanya kita akan menyederhanakan rangkaiannya sampai menjadi satu buah hambatan saja. Kemudian kita bisa cari I totalnya ya. Jadi kita bisa cari I totalnya. Nah, langsung aja di sini soal yang sederhana terlebih dahulu. Di sini kakak punya hambatan yang dirangkaikan seri. Maka di sini kakak punya R seri ya, kakak punya R seri. Di seri berarti tinggal dijumlahkan ya, 3 ditambah 6, hasilnya adalah 9 ohm. Berarti sekarang menjadi seperti ini. Hanya satu buah resistor atau hambatan. Kemudian ada baterai sebesar 27 volt. Dengan R total ya, R pengganti dari 2R ini, dari dua hambatan ini adalah 9 ohm. Maka ketika menghitung I-nya, ini tinggal V dibagi R. V-nya adalah 27 dibagi 9, maka hasilnya adalah 3 ampere. Nah, di sini kita melihat kalau arus total yang mengalir, nah ini adalah 3 ampere. Salah satu sifat dari hambatan yang dirangkaikan seri adalah arus yang melewatinya itu selalu sama. Jadi ini si 3 ampere ini akan mengalir ke sini 3 ampere, akan mengalir ke sini 3 ampere, akan mengalir ke sini 3 ampere. Kenapa? Kalau kita lihat tidak ada cabang, jadi kita tidak bisa mengaplikasikan hukum Kirchhoff yang pertama. Kalau ada cabangnya nanti kita akan menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Nanti arusnya ini akan terbagi ya, ada yang lewat cabang ke kiri, ada yang cabang ke kanan, dan bisa 3 cabang, bisa 4 cabang, dan seterusnya. Cuman di soal kali ini tidak ada cabang, artinya arus yang mengalir pada resistor 3 ohm, resistor 6 ohm itu selalu sama, yaitu 3 ampere.
Maka kalau kakak punya di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, maka kakak bisa menghitung tegangan yang berada di titik AB atau tegangan yang ada di resistor hambatan bernilai 3 ohm. Itu adalah I dikali R. Dengan I-nya 3 ampere dikali R-nya adalah 3 ohm. Maka ini adalah 9 volt. Begitu juga kakak bisa menghitung tegangan di BC atau tegangan di hambatan yang 6 ohm. Itu berarti I dikali R, di mana I-nya tetap sama 3 ampere dan R-nya 6 ohm. Nah, ini adalah 18 volt. Ya, jadi kalau ada resistor yang seri, arus yang mengalir pada keduanya itu sama. Sekarang kita mencoba kalau resistornya dirangkai dengan paralel. Berarti resistor yang ini bisa kita ganti ya dengan sebuah resistor. Di mana nilainya adalah kita pakai rumus yang paralel. 1 per R paralel sama dengan 1/3 ditambah 1/6 ditambah 1/9. Maka ini dijadikan per 18 ya. Maka di sini kakak punya 6 ditambah 3 ditambah 2. Ini adalah 11/18. 1 per R paralel. Maka R paralelnya itu adalah 18/11 ohm. Artinya sekarang dia bisa dibagi seperti ini. Nah, bisa menjadi satu buah resistor dengan nilai ini 36 volt. Ini 18/11 ohm. Ini di sini kakak namakan di sini titik A, di sini kakak namakan titik B. Maka di sini juga sama ya, masih titik A, di sini juga titik B. Maka kita bisa menghitung arus total yang mengalir di sini. Ini artinya rumusnya V per R ya. V-nya 36 dibagi R totalnya sekarang 18/11 ya. Ini 36 dikali 11/18. Ini bisa dicoret 2 sehingga menjadi 22 ampere. Jadi yang mengalir ke sini, nah ini I totalnya itu adalah 22 ampere. Nah, di sini itu 22 ampere. Tapi ketika menemui titik ini, dia akan terpecah ya. Ada I1, ada I2, ada I3. Nah, kalau tadi di resistor atau hambatan yang dirangkaikan seri kita punya sifat kalau arus yang mengalir itu sama, maka di resistor atau hambatan yang dirangkaikan paralel yang sama adalah tegangannya. Di mana tegangan di sini ya, ini kan titik AB, di sini juga titik AB itu adalah 36 volt. Kita lihat yang bagian bawah sini ya. Karena tidak ada resistor yang lain, maka itu sama dengan si baterainya. Maka di titik AB ini juga 36 volt. Maka kalau ada arus ke atas dengan besar I1 ya, ini I1. Maka kakak bisa menghitung I1-nya itu adalah V dibagi R. Di mana V-nya ini VAB yaitu sebesar 36 dibagi R-nya itu yang 3 ohm. Ternyata ini sebesar 12 ampere. Kemudian kakak tulis hitung lagi yang I2 ya, yang ke sini adalah V dibagi R. Di mana V-nya ini adalah VAB juga ya. Itu artinya dia 36 dibagi 6, ini adalah 6 ampere. Sehingga yang terakhir untuk yang I3, nah ini bisa kita hitung V dibagi R sama dengan 36 dibagi 9, ini adalah 4 ampere. Ya, jadi ini kalau ditanya tegangan arus yang mengalir pada setiap hambatan itu yang 3 ohm itu 12 ampere, yang 6 ohm itu dialiri 6 ampere, yang 9 ohm dialiri 4 ampere. Untuk tegangannya semua sama 36 volt karena dia dirangkaikan paralel. Ya, jadi sebetulnya kalau ada rangkaian hambatan kita akan menyederhanakan dulu. Kemudian kita akan menghitung arus totalnya, baru kita menghitung apa yang ditanya. Sekarang kita coba untuk soal yang nomor 5.
Perhatikan rangkaian berikut, tentukan arus dan tegangan yang mengalir pada setiap resistor. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, mau tidak mau kita harus menyederhanakan satu persatu ya. Kita bisa sederhanakan dulu yang ini ya. Itu akan menjadi satu buah resistor di mana 1 per R paralel 1 ya, ini R paralel 1 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6, maka ini 2 per 6 ditambah 1 per 6, 3 per 6, atau R paralel satunya adalah 6 dibagi 3, 2 ohm. Kemudian biasanya kakak akan menggambar ulang. Kenapa nih digambar ulang? Karena kakak ingin tahu nih proses perubahan hambatannya itu seperti apa. Jadi di sini masih yang 9 ohm. Ya, di sini kakak punya yang 3 ohm. Sekarang di sini sudah berubah menjadi 2 ohm. Nah, anggaplah ini titik A, ini titik B gitu ya. Kemudian ini ada baterainya. Oke. Ini anggap titik C gitu ya. Kemudian berarti kita bisa menserikan ini ya. Ini bisa diserikan sehingga 3 ditambah 2 menjadi 5 dan gambarnya sekarang kita punya 9. Kemudian di sini punya 5 ya. Nah, sekarang kita punyanya tinggal begini nih. Di sini kakak punya titik B, di sini kakak punya titik C. Namanya masih sama. Kemudian ini bisa diparalel lagi ya, di mana 1 per R paralel sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per 5, maka menjadi 45 disamakan penyebutnya. Seperti ini ya. Dikali 5, maka satunya dikali 5, maka R paralelnya ini dijumlahkan adalah 14. 45 ini kan 14 per 45, sehingga R paralelnya adalah 45 per 14 ohm. Di sini kakak punya 12 volt. Itu saat itu, ini sekarang sudah menjadi satu buah hambatan saja ya. Dimana titik C ini adalah titik B. Berarti kalau kita lihat, kita punya arus ya. Nanti di sini kita bisa menghitung arus totalnya. Kita bisa menghitung I totalnya. Itu adalah V dibagi R. V-nya 12 dibagi 45 per 14. Maka 12 dikali 14 per 45. Ini bisa disederhanakan dibagi 3 ya. Ini jadi 15, ini jadi 4. Maka kita punya 56 per 15 ampere. Nah, ini agak jelek hasilnya, 56 per 15. Di sini ada 56 per 15. Nah, tapi saat kalau kita melihat gambarnya ya, jadi ini arus total yang keluar, dia keluar dari sini. Ketika ketemu titik C, dia akan kepecah 2 nih. Nah, dia akan kepecah 2 menjadi I1 dan I2. Ya. Nah, kalau kita lihat I1 dan I2 itu tegangannya adalah titik B dan titik C ya, yang terhubung juga dengan baterai. Berarti kakak bisa menghitung I1-nya dengan cara V dibagi R. V-nya adalah baterainya 12 dibagi R-nya itu adalah yang ini nih ya. R yang ini 5. Maka kakak punya 12 per 5. 12 per 5 ampere. Untuk I2-nya juga bisa ditulis nih, bisa dicari. V dibagi R. V-nya masih sama karena dia paralel ya. Maka punya 12 dibagi 9 atau 4 per 3 ampere. Nah, kemudian kita akan gambar ke gambar yang ini nih sekarang. Jadi tadi kita punya I total di sini. Kemudian jadi I1 yang ke sini jadi I2. Kita sudah tahu besarnya ya. I2 ini adalah tadi 4 per 3 ampere. I1 ini tadi adalah 12 per 5 ampere. Nah,
Kenapa sih banyak banget yang harus dihitung? Sebetulnya enggak nih, tergantung dari soalnya. Bisa aja soalnya disuruh menghitung arus yang ada di 9 ohm. Berarti sudah dapat nih I2 nih, 4/3 ampere. Tapi kalau sampai harus menghitung arus pada resistor 3 ohm, ya harus sampai sini nih, ya. Kalau untuk menghitung arus yang mengalir di resistor ini, gampang nih ya. Dia kan kalau kita lihat di sini, ini I totalnya. Ini di sini jadi I1, di sini jadi I2, nanti di sini pecah lagi nih. Ya, di sini ada ke atas I2, I3 misalnya. Ini yang ke bawah I4 misalnya. Ya, jadi kepecah lagi nih harusnya nih. Nanti baru semua menjadi satu, kembali lagi ke sini. Kembali ke gambar yang ini dulu, maka di sini kakak bisa menghitung tegangan AB-nya. Ya. Dan tegangan AC-nya sebetulnya. Di mana itu adalah I dikali dengan R. I-nya adalah 12/5 dikali dengan R-nya itu adalah 2, maka kita punya 24/5 volt. Ya, itu AB-nya. Kenapa kakak menghitung yang AB? Karena kakak memerlukan yang AB untuk menghitung yang di sini. Misalnya ini titiknya masih sama ya, AB ya. Istilahnya kakak melihat dari bentuk sederhana kemudian urut ke belakang ke bentuk yang lebih ribetnya sampai ke bentuk awal. Di titik AB ini maka kakak punya tegangannya 24/5, maka ketika mencari I3 misalnya yang naik ke atas ini, berarti tinggal V dibagi R, di mana V-nya 24/5 dibagi dengan R3 ya. Berarti nanti dapat nih 8/5 ampere ya. Berarti ke sini 8/5 ampere. Berarti yang ini sebetulnya tinggal dikurangi boleh, atau kalau dihitung nanti hasilnya 4/5 ampere. Gitu ya. Nah, jadi kalau secara runut di sini kakak menghitung arus yang mengalir pada setiap hambatan. Tentunya dengan cara pertama-tama kita mencari hambatan total dulu, hambatan penggantinya. Baru mencari I totalnya, kemudian kakak akan dari gambar ini ya, kakak kembali ke gambar yang sebelumnya dan menghitung arus-arus yang mengalir pada setiap cabang, gitu ya. Jadi caranya gitu, kita bikin sederhana, hitung I total, balik lagi deh ngitungnya ke atas, ya. Kita coba satu lagi yang nomor 6. Di sini kita punya rangkaian seperti berikut, maka apa yang mau kita lakukan tetap sama. Kita akan menyederhanakan rangkaian hambatannya menjadi rangkaian paling sederhana, kemudian kita akan menghitung kembali untuk menghitung arus dan tegangan yang mengalir pada setiap resistor. Berarti kalau kita lihat di sini kita bisa mulai dari yang ini ya, bisa di seri menjadi 6. Sebelumnya kakak namai dulu titik-titiknya, titik A, titik B, titik C di sini, titik D, nah ini titik E. Kenapa sih kak dinamain? Supaya kakak bisa melihat perubahan-perubahannya juga ya. Maka di sini kita punya satu yang seperti ini. Nah, ini jadi 6 sekarang, ini 3. Nah, kemudian ini punya 1,5. Di sini punya 3 ya. Nah, di sini punya 12 volt. 6 dapat dari mana kak? Ini 2 di seri ya. Nah, sekarang yang 6 dan 3 bisa kita paralel nih. Kita bisa hitung 1/R paralel sama dengan 1/6 ditambah 1/3. 1/6 ditambah 2/3, nanti hasilnya 1/R paralel 3/6. Maka R paralelnya 6 dibagi 3, 2. Maka sekarang gambarnya menjadi seperti ini. Ini 2 ya. Ini tadi titiknya titik B. Ini kan sudah ketemu sama yang sebelah sini ya. Berarti titik D. Titik C-nya ini sudah menjadi satu nih ya. Di sini kakak punya titik E, di sini kakak punya titik A. Nah, sekarang ini tinggal begini. Nah, di sini ada lagi masih 1,5. Di sini masih ada yang 3 ohm. Ya, ini 1,5 ohm. Kemudian di sini kakak punya baterai. Nah, oh ya, baterainya supaya mempermudah dalam menghitung kita sedikit ubah ya. Kita ubah menjadi 13 volt saja nih.
ini menjadi 13 volt. Maka kita bisa mengubah menjadi bentuk yang terakhir, yaitu R penggantinya atau R totalnya ini tinggal dijumlahkan ya. 3 ditambah 2 ditambah 1,5, kita punya 6,5 ohm. Dengan baterai yang tadi kita sudah ubah sedikit nilainya menjadi 13 volt. Ya, jadi kakak menyederhanakan rangkaian hambatannya sehingga mendapat yang total dan satu baterai. Sekarang kita bisa menghitung I totalnya di sini. I totalnya itu sama dengan V dibagi R, 13 dibagi 6,5, maka dapat 2 ampere. Ya, ini tadi titik A. Ya, ini sekarang sudah tinggal titik A dan titik E doang nih, ya. Jadi kita punya titik A, kita punya arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Dia mengalir semua ke sini terus mengalir selama 2 ampere ya. Maka di sini titik B. Ini tadi adalah titik D karena 2 ini adalah hasil dari sini. Makanya di sebelah sini titik D dan di sini titik E. Nah, di sini karena arus yang mengalir selalu sama pada rangkaian seri, kita bisa mendapatkan V di AB ya. Itu adalah I dikali R, ini adalah 2 dikali 3, ini adalah 6 volt. Kita bisa dapat juga V di BD ya, sama I dikali R berarti 2 dikali 2, ini artinya berapa nih? 4 volt. Dan V di CD-nya, di DE-nya, ini berarti 1,5 ya dikali 2, ini hasilnya adalah 3 volt ya. Ini adalah arus-arusnya, tegangan-tegangannya. Nah, kenapa sih kakak menghitung tegangan itu? Karena kalau kita lihat di sini ya, jadi ini di rangkaian yang seri, kalau yang 2 ini kita pecah kembali, ini di sini ada I total ya, di sini ada I total, di sini ada I total. Nah, ketika ketemu titik ini, dia akan terpisah 2 menjadi I1 dan I2. Nah, sehingga kalau kita mau menghitung I1-nya, kan V dibagi R. V-nya itu adalah tegangan si resistor ini, ya, yaitu di BD. Dia di BD, dari B ke D, maka VBD. VBD itu adalah 4 volt. 4 dibagi R-nya adalah 6. Maka ini 2/3 ampere. Maka untuk I2-nya ini adalah V dibagi R, V-nya 4 dibagi R3. 4/3 ampere. Ya. Jadi ini 4/3 ampere, kemudian dia akan menyatu kembali ke sini menjadi 2 ampere ya. Nah, sekarang kita ke gambar yang paling awal. Kalau kita teliti, maka di sini kita punya I totalnya ya. Kemudian di sini akan pecah menjadi I1, ini akan menjadi I2. Nah, ini sudah sama terus. Nah, kalau di sini kita lihat I2 melewati 2 resistor, maka ini menjadi I2 lagi ya. Ketika keluar akan menjadi 1 lagi, berarti menjadi I total lagi. Nah, artinya kalau ditanya tegangan pada resistor 3 ohm yang ini, kita bisa jawab nih, itu adalah VBC. Itu adalah I dikali R, di mana I-nya adalah 2/3 dikali dengan R3, berarti 2 volt. Begitu juga dengan VCD ya. CD, I-nya adalah I2 dikali R-nya adalah 3 ohm. Itu ya. Kita lihat aja nih CD. Maka dia adalah 2 dikali I-nya tadi berapa? 2/3. Nah, dikali 3, maka dia 2 volt. Ya. Jadi dapat nih. Nah, jadi kira-kira seperti itu nih. Kalau hambatannya seperti ini, kita bisa saja disuruh menghitung arus yang mengalir di I yang ini, yang 3 ohm ini. Ya, berarti mau tidak mau harus kita sederhanakan dulu. Beruntung kalau kita ditanya untuk yang 3 ohm ini atau yang 1,5 ohm ini. Ya, kita cukup menganalisa sampai sini. Kita tahu arus yang mengalir itu adalah 2 ampere. Ya, kira-kira seperti itu untuk hukum ohm. Kalau soal mudahnya biasanya seperti ini, tapi biasanya pasti digabung dengan hambatan. Dari yang mudah sampai yang menjadi lebih sulit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan
kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar dan melihat video ini.